teman. Yesus pun juga merasakan itu. Petrus dan kedua anak Zebedeus adalah teman yang diperlukan oleh Yesus untuk berbagi beban. Yesus meminta agar mereka menemani dan saling memperhatikan. Bapak Saudara, inilah pentingnya kalau kita bisa berbagi beban ke tempat yang tepat. Misalnya, si A punya masalah utangnya berat, utangnya gede. Lalu cerita kepada Mbak Rini, utangku gede, utangku wakeh. Apakah pada saat misalnya saya punya utang yang besar, lalu saya cerita kepada Mbak Rini, apakah bisa Mbak Rini menggantikan bayar utang saya? Gak bisa. Berbagi beban tidak seperti itu. Banyak orang seringkali cerita tujuannya untuk menggantikan beban yang ia alami. Ini berbahaya. Banyak orang yang motivasinya adalah motivasi yang salah. Saya cerita ke si A, si B agar beban saya digantikan. Tidak seperti itu. Harusnya orang-orang yang bercerita pada si A, si B ke tempat yang tepat itu untuk mendapatkan motivasi, untuk mendapatkan kekuatan. Oke, kamu tak bantu doa, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa menghadapi masalahmu. Itulah tujuannya berbagi beban. Bukan untuk menggantikannya. Tujuan berbagi beban bukan untuk menghilangkan beban atau melepaskan tanggung jawab, melainkan meringankan beban yang kita alami. Lalu Bapak Saudara, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Yesus pun juga mengakui kalau kita mungkin letih menghadapi masalah ini, kalau kita mungkin lesu menghadapi masalah ini, Yesus mengerti. Yesus pun juga mengerti kalau kita menghadapi masalah yang berat, berbeban yang berat, datanglah kepada Yesus, dan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Bukan langsung menjawab masalah kita, tetapi Dia akan memberikan kelegaan, damai sejahtera dan kekuatannya untuk kita. Amin. Tetaplah datang pada Yesus meskipun masalahmu seberat apapun. Marilah jika saat ini, jika engkau sedang letih sudah beban berat, datanglah kepada Yesus. Yang kedua, bagaimana pola Yesus mengatasi pergumulan yang tengah menerpa hidupnya? Bagaimana pola Yesus mengatasi pergumulan yang tengah menerpa hidupnya? Yang kedua adalah berani menghadapi pergumulan. Ayat 39-42. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Bapak Saudara, Yesus tidak lari atau menghindar dari pergumulan yang ia alami. Ia juga tidak bersikap acuh, juga tidak bersikap gak mau tahu, tidak seperti itu. Yesus menerima kenyataan sebagai bagian dari proses kehidupan yang ia harus hadapi. Kalau menanggung beban, Yesus lebih terfokus kepada kehendak Bapa daripada kehendaknya secara pribadi. Kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku Tuhan, bukan kehendakku Bapa, tetapi jadilah kehendakmu. Hal ini terlihat dari apa yang dikatakannya itu. Perkataan Yesus dalam hal ini tidak mengindikasikan sebagai suatu penolakan
atau pembangkangan. Karena secara tegas ia berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bukan seperti apa yang aku kehendaki, tapi melainkan seperti yang engkau kehendaki Tuhan yang terjadi. Dengan meminum cawan atau mati di kayu salib, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Penghinaan dan penderitaan salib memang sangatlah menakutkan, tetapi itu tidak membuat Yesus mundur atau gugur dalam misi penyelamatan atas manusia berdosa. Itu tidak membuat Yesus mundur, tidak membuat Yesus gugur. Dia berani menghadapinya. Dia memiliki tanggung jawab untuk menghadapinya, dan dia berani melangkah untuk menghadapi penderitaan itu. Kesadaran akan misi penyelamatan serta kehendak Allah yang harus terjadi membuat Yesus sepenuhnya berserah kepada otoritas Bapaknya, kepada otoritas Bapa. Selain berjuang dengan pergumulan yang berat, kisah Getsemani ini memberi gagasan tentang ketaatan dari seorang anak yang taat akan kedaulatan Bapaknya. Yesus mengetahui secara pasti bahwa kehendak Allah selalu mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Selalu mendatangkan kebaikan. Jikalau saat ini engkau sedang menghadapi masalah, tetaplah berani melangkah untuk menghadapinya. Dan percayalah bahwa rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Tetaplah berani melangkah. Walaupun secara manusiawi rasanya sulit untuk menerima dan menanggungnya, tetapi Yesus tetap berani melangkah. Tetap berani melangkah. Penghinaan dan penderitaan salib memang sangat menakutkan. Sekali lagi, tetapi tidak membuat Yesus mundur atau gugur dalam misi penyelamatan atas manusia yang berdosa. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Di ayat yang 45 ini mengacu kepada kesiapan mental dan kerelaan hati Yesus. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dia sangat siap mentalnya. Dia memiliki hati yang rela untuk menghadapi masalah ini, menghadapi fase ini. Yesus memiliki mental yang sangat luar biasa siap, Bapak-Saudara. Ia bersedia untuk menanggungnya sebagai tanggung jawab yang harus ditanggung, meskipun hal itu membuat dia sangat menderita. Bapak-Saudara, terkadang kita cenderung menghindari persoalan, menghindari pergumulan yang terjadi. Kebanyakan manusia mencari penyelesaian dengan cara yang berdosa. Pergi ke diskotik mungkin, minum minuman keras, bahkan hal yang tidak baik. Itu adalah wujud kita lari dari masalah, lari dari pergumulan yang sedang kita hadapi. Jadilah seperti Yesus, tetap berani menghadapi kenyataan. Terimalah kenyataan hidup dengan hati yang tabah. Hadapilah segala pergumulan hidup ini dengan penuh keberanian. Hadapilah segala pergumulan hidup ini dengan penuh keberanian bersama dengan Yesus. Amin. Bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kalau Yesus mengatasi pergumulan yang tengah menerpa hidupnya? Yang ketiga adalah ia berdoa senantiasa. Berdoa senantiasa. Ayat yang ke-44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga, doa yang sama. Setiap manusia pastilah memiliki pergumulan, Bapak-Saudara. Entah dia seorang yang percaya kepada Tuhan ataupun orang yang tidak percaya, semuanya punya pergumulan, semuanya punya masalah masing-masing. Artinya, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini tidak akan pernah terlepas dari pergumulan atau permasalahan kehidupan.
Dalam sejarah perjalanan hidupnya, Yesus akrab dengan berbagai permasalahan, fitnah, penolakan, penentangan, pengkhianatan, upaya pembunuhan atau yang lainnya, yang harus ia terima di dalam kehidupan yang dialami oleh Yesus pada saat ada di dunia ini. Uniknya adalah dalam menghadapi ragam persoalan yang terjadi, Yesus tidak pernah menggunakan kuasa ilahinya, tetapi dihadapi secara manusiawi. Dalam menghadapi orang-orang Farisi yang berusaha menjatuhkannya, Yesus tidak memakai kuasa ilahinya. Kalau kita sering nonton film, memakai kuasa ilahinya langsung dia potongnya nyamber ke orang Farisinya. Tidak seperti itu. Yesus menghadapinya dengan manusiawi. Yesus menghadapinya dengan menjawab dengan baik, dengan manusiawi, Bapak Saudara. Dengan begitu, maka Yesus dapat menjadi teladan sehingga para pengikutnya bisa berlaku hal yang sama ketika menanggung masalah kehidupan. Taman Getsemani adalah tempat yang tenang untuk berdoa. Yesus sering mengunjungi Taman Getsemani untuk merenung dan berdoa. Di taman ini pula Yesus menghabiskan malam terakhirnya sebelum ada orang yang mengkhianatinya, yaitu Yudas Iskariot, yang datang beserta segerombolan orang yang membawa pedang dan pedungan untuk menangkap dirinya. Bapak Saudara, ketenangan hati itulah yang dibutuhkan oleh Yesus untuk berdoa. Ketenangan hati itulah yang diinginkan oleh Yesus, yang dibutuhkan oleh Yesus untuk berdoa. Ketenangan hati memampukan kita untuk mendengar apa yang hendak dikatakan oleh Tuhan atas apa yang semestinya kita lakukan. Itulah gunanya kita berdoa, karena itu menimbulkan, menghasilkan ketenangan hati yang memampukan kita mendengar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan untuk kehidupan kita. Membawa beban dan pergumulan kepada Tuhan dalam doa adalah sikap yang tepat dan benar. Doa yang disampaikan kepada Tuhan berpotensi untuk mendatangkan kekuatan, mendatangkan kesabaran untuk menanggung pergumulan yang tengah kita alami. Perlu kita ketahui, dalam doa yang dipanjatkan kepada Bapa, Yesus 3 kali berturut-turut mengucapkan doa yang sama, mengucapkan permohonan yang sama. Ya, 39, 42, dan 44. Itu menunjukkan penyerahan total kepada Allah. Ia menyerahkan hidupnya secara total kepada rencana Allah. Ini harusnya menjadi gaya hidup orang beriman yang senantiasa berdoa dan berserah kepada Allah. Menjadi gaya hidup yang harusnya dilakukan sehari-hari untuk kita senantiasa berdoa dan berserah kepada Allah, Bapak Saudara. Jika saat ini kita sedang menghadapi persoalan, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berdoa dan percayalah, rencana Tuhan terjadi, maka Tuhan akan memberikan kekuatannya untuk kita. Amin. Di saat rencana Tuhan yang terjadi, maka Tuhan akan menyertakan kekuatannya untuk kita bisa menghadapinya dengan baik. Kesimpulannya, bagaimana pola Yesus mengatasi pergumulan yang tengah menerpa hidupnya? Yang pertama adalah bersikap realistis. Kita ekspresikan rasa yang kita alami kepada Tuhan. Rasa yang kita alami, kesedihan yang kita alami, beban berat yang kita alami, kita sampaikan ke tempat yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Yang kedua adalah berani menghadapi pergumulan kita. Dan yang ketiga adalah senantiasa berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Saya pikir, saya menganggap Tuhan itu seperti listrik. Mungkin Pak Tulus yang sehari-hari memegang listrik, bekerja dan pekerjaannya dalam bidang listrik, mungkin memahami soal ini. Tuhan itu seperti listrik, Bapak Saudara. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Listrik itu ada di mana-mana, Bapak Saudara.
tetapi kita sering untuk tidak memperhatikannya. Dianggapnya enteng, listrik aja, nunggu rusak dulu baru kita berkecimpung dengan listrik. Kalau listriknya nggak ada, itu rasanya kayak menderita sekali. Kita sering mengalami pemadaman listrik di rumah-rumah kita. Kalau itu berlangsung misalnya 5 jam saja, rasanya udah bingung. Sing sumuk, sing baterainya entek, sing kaiso apa, kita nggak bisa beraktivitas dengan baik. Sama dengan Tuhan. Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan meringankan setiap pekerjaan kita. Di satu sisi Tuhan meringankan setiap pekerjaan kita, dan kalau Tuhan tidak ada, kita rasanya akan sangat menderita. Kita akan sangat menderita. Seperti halnya iklan yang kita lihat bersama-sama, bagaimana jikalau dunia ini tidak ada listrik. Semuanya pakai mesin. Gaya pakai mesin, gak ada listrik. HP pakai mesin, gak ada listrik. Tidak ada listrik sama sekali. Untuk ukur pun pakai mesin, karena tidak ada listrik. Semuanya memakai mesin. Inilah dunia jika tidak ada listrik. Oke. Listrik memudahkan kehidupan kita. Yang mungkin kita tidak bisa pandang, yang kita tidak bisa memandang secara jeli listrik ini. Tetapi itu sama seperti Tuhan meringankan pekerjaan kita. Tuhan ada dan menyertai setiap apapun yang kita lakukan. Amin. Tuhan ada dan tetap menyertai kita untuk setiap apapun yang kita lakukan. Kita akan berdiri bersama-sama. Mungkin kita saat ini sedang menghadapi masalah yang berat, masalah yang berat yang akan menimpa kita pada saat ini. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan mengajarkan beliau kita terus berharap kepadanya, terus memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan, memiliki kehidupan rohani yang dekat dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa. Terus berdoa, terus berdoa.
kehidupan kita. Nanti Bapak kembali lagi berdoa untuk kita semua. Bapa surga, Engkaulah tempat kami mengadu ketika kami menghadapi masalah, ketika kami berbuat berat. Engkaulah tempat kami mendapatkan kekuatan yang baru ketika kami sedang memikul beban kami, Tuhan. Engkaulah tempat kami mendapatkan ketenangan ketika kami menghadapi pencobaan yang ada dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami senantiasa berdoa, menjalin sebuah hubungan yang baik, menjalin sebuah hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan dalam setiap doa-doa kami, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan yang baru. Tuhan, meterangkan kebenaran ini agar kami tidak mengadu kepada orang lain, agar kami tidak meminta kepada orang lain, tetapi apapun masalah kami, apapun pergumulan kami selalu datang kepada Tuhan. Kami selalu datang kepada Engkau dalam hadirat-Mu yang maha suci itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Meterangkan kebenaran ini agar kami tidak hanya mendengar saja, tetapi kami percaya Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru, agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Engkaulah segalanya bagi hidup kami, Tuhan. Kami tidak bisa jauh dari Tuhan. Kami tidak bisa jauh dari Engkau, Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yosua, Tuhan. Tuhan terus pakai dan urapi hamba-Mu. Pakai menjadi alat Tuhan yang heran. Dan Allah selalu memberkati pelayanannya. Bahkan masa depan pelayanannya pun diberkati oleh Engkau. Kami sangat diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan, dan kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan kembali, Bapak. Puji nama Tuhan, bila firman Tuhan yang telah kita dengarkan, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita, untuk kita hidup seperti Yesus. Mari kita siapkan persembahan kita yang kedua untuk visi-misi gereja ini. Biarlah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami bisa mendengar firman-Mu. Dalam firman Tuhan yang dapat menguatkan hati kami, untuk kami hidup seperti Yesus, hidup untuk selalu dekat dengan Engkau, Tuhan. Jika sebentar kami akan berikan yang terbaik untuk Engkau, biarlah Engkau berkati tangan dan hati kami, karena kami dapat memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Kau sucikan, kuduskan persembahan kami pada pagi hari ini, Tuhan, yang menyerahkan persembahan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat memberi doa Tuhan.
kita selama sepekan. Hari Senin ada ibadah doa mujizat pukul 6 sore. Mari kami mengundang jemaat semua untuk bisa hadir di ibadah doa mujizat. Itu menunjukkan bahwa kita berserah total kepada Tuhan, yaitu kita memiliki kehidupan pribadi yang dekat dengan Tuhan, yaitu datang doa mujizat. Hanya 1 jam saja, pukul 6 sampai 7 malam. Hari Kamis ibadah wanita pukul 6 sore. Mari kami juga mengundang para wanita yang ada di tempat ini, tidak hanya yang tua, tetapi juga yang semua merasa wanita, untuk hadir bersama-sama di ibadah wanita pukul 6 sore Bapak Ibu saudara. Hari Sabtu ibadah kaum muda di lantai 1 dan ibadah tunas remaja di lantai 3, semuanya pukul 5 sore. Hari Minggu ibadah umum yang pertama jam 7 pagi, ibadah umum yang kedua jam 10 pagi, dan ibadah umum yang ketiga jam 5 sore. Jika tidak ada umuman yang lain, saya serahkan langsung kepada Bapak Pembawa. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan ini juga mengingatkan saya ketika saya berada di Taman Getsemani. Tempatnya memang sunyi, sepi juga. Di tempat itu saya bisa berdoa dengan Tuhan. Saya hancur hati dengan doa di Taman Getsemani itu. Bahkan di Taman Getsemani itu juga saya dipercaya untuk bisa memimpin perjalanan suci di Taman Getsemani ini dalam rombongan dengan saya. Saya percaya untuk memimpin perjalanan suci di sebuah pengalaman rohani yang luar biasa. Saudara, mari saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Dia Immanuel, dia menyertai saudara dan saya, apapun keadaan saudara, Tuhan tetap menyertai saudara. Kita beri bersama-sama, kita akan cukup dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu ke atas, agar Tuhan menaruhkan segala berkat-berkatnya di dalam kedua telapak tangan iman saudara. Bapa Surgawi, sungguh hati kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus yang ada dan diam di dalam hati kami, yang terus memberikan kekuatan yang baru, kesanggupan dan kemampuan kepada setiap kami untuk mempraktekkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, agar hidup kami boleh selaras dengan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Muda Yosua Mahardika Jaya, kiranya Tuhan terus pakai dan urapi hamba-Mu menjadi alat Tuhan yang heran, dan Allah melimpahi masa depan pelayanannya dengan berkat-berkat. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan iman yang kami angkat di ruang Maha Suci-Mu, dan biarlah setiap tangan-tangan iman yang diangkat ini diberkati oleh Bapa di surga, diberkati oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekarang ulanglah dengan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan, hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput dan membawa kita semuanya untuk masuk ke dalam pesta anak domba Allah dalam kerajaan surga yang kekal itu. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Di Kesia Palung Listri Kediri pada hari ini, biarlah kita menjadi seperti Yesus, mengikuti pola yang dilakukan Yesus untuk menghadapi setiap permasalahan kita. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bersama Yesus pasti bisa.